Jadi silakan Bang, tema kita hari ini, beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Dan nanti giliran saya akan memberi Anda 1000 alasan untuk berhenti jadi Islam. Silakan Bang. Halo Bang Edis. Bukan Bang, di sini bukan bertanya. Beri saya satu alasan supaya saya itu berhenti jadi orang Kristen. Ada nggak satu saja alasan supaya saya berhenti jadi orang Kristen? Yang jelas begini ya, seperti Anda ini kan penyembah yang namanya Tuhan Yesus gitu ya. Sedangkan Tuhan Yesus itu sebenarnya bukanlah Tuhan, dia manusia. Nah, dengan alasan kayak gitu, mengapa Anda ini menyembah manusia, sedangkan itu bukan Tuhan? Itu alasannya untuk sampean Anda beralih ke agama, masuk ke Islam. Oke, baik. Jadi alasannya karena menyembah manusia, maka itulah alasan berhenti jadi Kristen gitu ya. Oke. Baik, saya akan patahkan argumen itu. Ini juga yang saya sebut dengan argumen menggali kuburan sendiri. Oke. Jadi karena disuruh nyembah manusia, maka itulah alasan untuk meninggalkan ajaran tersebut. Gimana kalau misalnya saya tunjukkan di dalam Al-Quran ajaran nyembah manusia? Silakan tunjukkan. Baik. Kita tunjukkan. Jadi teman-teman santai saja ya. Baik. Kita kasih tunjuk dulu ya. Oke, sorry. Itu ada di dalam, ada Al-Quran di situ Bang? Tidak ada. Oke, Al-Baqarah ayat 34 ya. Ya, Al-Baqarah ayat 34. Oke. Saya tanya dulu Bang, bahasa Arabnya, bahasa Indonesia menyembah ya, bahasa Arabnya apa itu Bang? Bagaimana? Menyembah itu definisinya apa? Kalau bahasa Indonesia menyembah apa? Saya tidak mengenal itu ya, kurang paham. Tapi ini yang menjadi pertanyaannya untuk Enggak, masuk maksud saya begini Bang, maksud saya begini, supaya nanti kita tidak berdebat gitu loh. Menyembah itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa? Karena nanti di sini ada yang nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang kita orang Indonesia kok tanya bahasa Arab toh? Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya. Karena ada Bang terjemahan-terjemahan yang nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena takut orang Islam pada murtad Bang. Oke. Kelihatan Bang ya? Oke, kelihatan? Ya, terus. Ya, artikan, bacakan coba. Oke. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah. Nah, sujud itu bahasa apa? Sujud bahasa Indonesia. Ya aslinya bahasa apa sujud itu? Ya setahu saya bahasa Indonesia sujud. Sujud itu bahasa Arab Bang, gak ada bahasa Indonesia sujud Bang. Sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyembah. Oh, tidak bisa. Ya udah, kalau gitu bahasa Indonesianya sujud apa? Sujud ya sujud. Salah satu contoh kita bersujud kepada ibu kita. Bukan artinya kita menyembah ibu kita. Bang. Ya. Sujud kalau dari ciri-cirinya saja Bang, dari bunyinya aja, itu kira-kira bahasa Indonesia asli nggak? Ya asli bahasa Indonesia. Dengarkan dulu. Memang di mana-mana teman-teman. Di Indonesia, Bang, tenang Bang. Kamu bertanya Bang, dengan orang tenang Indonesia, dulu. Tenang Bang. Bersujud, semua orang tahu. Iya, Anda ngerti nggak Bang? Gini aja. Kalau saya bilang handphone, itu bahasa Indonesia nggak menurut Anda?
Aslinya. Ya, bahasa Indonesia. HP Aslinya bahasa handphone, Indonesia. ya. Asli bahasa Ya. Indonesia itu. Iya. Jangan mengalihkan pembicaraan. Bukan mengalihkan Dijawablah dulu tenang. pertanyaan saya, jawab Tenang dulu, tenang. Gini loh Bang, saya itu pengen ketemu dengan orang Islam yang setidak-tidaknya punya IQ di atas 78. Soalnya setiap saya ngomong sama orang Islam itu IQ-nya sedikit lebih rendah daripada gorila. Jadi dengerin ya. Tenang, biar saya lanjutkan dulu. Handphone itu tulisannya H-A-N-D. Hand, P-H-O-N-E, phone. Itu udah kelihatan Bang, itu bukan asli bahasa Indonesia. Kok bisa Anda bilang itu bahasa Indonesia asli? Ya, Oke, terserah sekarang. di situ mau bilang Oke, apa. tenang. Kita fokusnya aja loh. Nggak Iya, usah ini kita membicarakan fokus, yang tenang. Kita mengalihkan fokus ke situ. pembicaraan Fokus ke begitu situ. jauh. Fokus. Oke. Sujud itu Bang, itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Oke. Anda sudah menerima sekarang? Tapi setahu saya di sini, ya, se-Indonesia ini orang nggak tahu yang nggak namanya nggak sujud, walaupun dia itu bukan orang Arab. Iya Bang, Ya. maksud saya sujud itu bukan bahasa Indonesia asli. Ngerti? Tetapi orang Indonesia asli semuanya tahu dengan bahasa sujud. Iya tahu Bang, tapi itu bukan bahasa Indonesia asli. Kalau Bahasa Jawa juga diterjemahkan, ngomongin sujud juga. Bahasa Jawa itu sujud, Indonesia orang Jawa. iya Bang, karena tidak diterjemahkan. Kalau Nggak diterjemahkan, gimana? Makanya tuh Edis main kalau ke daerah diterjemahkan Jawa. artinya nyembah. Main, Contoh. sembah dengan sujud. Contoh misalnya gini, dia datang begini, tolong dong, tolong ampuni saya. Itu ngapain Bang? Ampuni saya. Misalnya ada seseorang datang, ya kan, ketahuan misalnya dia maling mangga, terus Iya. terus dia sama yang punya mangga itu begini. Ampuni saya dong, ampuni saya. Dia nyembah minta ampun nggak itu namanya? Ya itu bukan nyembah, dia itu bersujud, itu bukan nyembah. Dengarkan dulu Edis. Bang, sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyembah. Itu Aduh. kan kata kamu yang begitu. Ya, Oke. masalahnya di kerajaan, Sebentar, di Indonesia, kita di buka mana-mana. definisi aja ya. Dengar, Biar kita nggak sebelum berdebat ada nih. bahasa Indonesia, orang-orang daerah Jawa sudah tahu namanya sujud. Ya, Bentar. kamu bersujud kepadaku. Sebentar, kita buka nih. Kita buka nih. Saya Ya. bukakan KBBI ya. Biar orang nyembuhin orang Islam itu memang agak lama teman-teman, karena 5 kali mereka benturin kepalanya ke lantai, jadi agak berat. Oke. Orang ini Oke, coba Anda baca, Bang. Coba Anda yang baca. Menurut KBBI, sujud adalah gerakan membungkuk dengan Betul. meletakkan dahi ke lantai Betul. sebagai pernyataan hormat atau ibadah. Bisa juga berarti duduk membungkuk. Iya, betul. Oke, berarti sebagai pernyataan hormat atau ibadah, betul? Iya, betul. Bukan Oke. nyembah itu. Oke. Jadi tadi kata kamu nih, alasan supaya tidak jadi orang Kristen karena disuruh menyembah manusia gitu. Betul. Oke. Sementara di dalam ayat Al-Qur'an ini, aduh, mana tadi ayat Qur'annya ya? Jadi kehapus tadi. Kamu biasanya cuma di Google. Nggak boleh. Kamu itu aslinya belum bisa juga. Belum paham. Ya. Sabar teman-teman ya. Oke. Yang tidak menunjukkan dan nyata-nyata. Oke. Jadi di sini pernyataan sujud itu artinya apa? Pernyataan untuk Sujud beribadah, dengan betul? Ya, kalau menyembah itu adalah kita takut, walaupun nggak ada barangnya kita menyembah, kita takut dengan
makhluk tersebut itu ya. Oke, Menyembah berarti dengan boleh, sujud berarti jangan boleh sembarangan. sujud kepada manusia. Ya ngapa nggak boleh sujud dengan manusia, bukan berarti menyembah kok, karena dia raja Sujud dihormati. kepada manusia. Kalau saya karena dia kalau saya hormat, sebentar, kita hormat. tenang bang. Kalau saya tunjuk nanti Muhammad bilang sujud kepada manusia nggak boleh, gimana? Ya coba silakan dulu, saya ingin lihat Baik. tanya dulu. Baik, sujud kepada manusia, baik. Sabar ya, dia bilang tadi katanya nggak boleh ya. Ya bersujud dengan menyembah itu lain, jangan disamakan. Ya, Tadi Anda katakan sujud kepada manusia boleh. ya boleh, itu sujud Boleh. itu bukan menyembah, sujud itu Sebentar, menghormati boleh nggak seseorang. sujud kepada manusia? Boleh. Boleh, baik. Makanya orang Islam ini nggak percaya sama Muhammad. Ampun kamu. Tenang, tenang bang. Selalu mencari kesalahan-kesalahan orang. Ya. Jangan marah-marah bang. Padahal dia Tenang. ini belum paham betul aslinya guys. Ya. Oke. Yang dia sembah itu siapa, yang ini dia tuh nggak tahu, hanya Baik. memojokkan orang Islam. Kamu kalau dengan Juma kamu nggak bisa bicara apa-apa loh Edis. Tenang bang, tenang bang. Saya tunjukkan hadisnya bahwa dilarang oleh Muhammad sujud kepada manusia ya. Oke. Kamu bisanya jangan baca di Google, nyari kesalahan. Bukan aslinya kamu orang pinter ahli pendeta. Bukan. Daripada kita beli buku kayak Yusuf PI, beli kitab padahal duitnya nggak tahu kemana, ada di Google kok. Google Oke. ini adalah settingan buatan manusia. Astagfirullahaladzim. Jadi ini bukan. Jadi mereka sudah mengingkari hadis-hadisnya. Baik. Ya bukan mengingkari. Ini ada pertanyaan loh. Pertanyaannya itu begini ya. Tanya jawab nih ya. Pertanyaannya begini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya. Sekarang lagi ramai-ramai mengenai sujud terhadap manusia. Mohon penjelasannya tentang hukum sungkeman terhadap orang tua, ayah, ibu, bersalaman dan seterusnya. Perhatikan. Ya sujud bukan menghormati. Tenang. Alhamdulillah wa syukurillah wa la qaula wala quwwata. Oke, baik. Oke. Perhatikan ya, perhatikan. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, dan seterusnya. Lalu, apakah boleh sujud kepada selain Allah? Maka dijawab oleh Muhammad. Perhatikan. Mana? Tenang. Perhatikan. Dibuka di dalam hadis ya. Perhatikan. Apakah boleh? Nih. Maka Rasulullah nih. Saya bacakan ya. Beliau bersabda. Beliau bersabda nih. Dari Abdullah bin Aufa bla 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 dan seterusnya. Aku mendatangi kota Syam. Aku mendapati mereka bersujud kepada uskup-uskup dan panglima-panglima perang mereka. Maka aku menginginkan dalam hatiku agar kami melakukannya terhadap Anda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kamu lakukan. Sesungguhnya jika aku memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan istri agar sujud kepada suaminya. Jadi menurut Muhammad tidak boleh sujud kepada selain Allah. Makanya kalau kamu orang Jawa, betul. Itu suaminya. Suaminya itu bukan manusia. Ya? Coba kamu yang bacalah. Kalau saya yang baca nanti saya yang pintar. Coba. Enggak. Jangan enggak baca dari sini coba. Baca dari sini coba. Itu saya nggak kelihatan dari sini ya. Enggak loh, kata kamu nggak boleh menyembah suaminya. Suaminya itu manusia loh, Dis. Sebentar. Kamu kan tadi bilang boleh sujud kepada manusia. Boleh kan? Boleh. Oke. Coba kata
Muhammad apa? Sujud dengan menyembah. Kata Muhammad apa ini? Loh, dibaca, kamu yang baca di situ kok aneh. Tadi sudah saya baca, kamu nggak nyambung. Kata kamu nggak boleh menyembah ya raja-raja apa itu tadi panglima-panglima, tetapi boleh bersujud kepada suaminya. Lah suaminya itu kan manusia. Loh. Saya baca lagi ya. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Membolehkan. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Ya, sujud itu menghormati seseorang Ya, loh, Dis. saya baca dulu. Saya baca dulu. Janganlah kamu lakukan. Sesungguhnya Suaminya itu tadi sujud dengan suaminya tadi kamu baca, jangan loncat-loncat baca itu. ya makanya orang Islam ini sering benturin kepalanya ke ubin, jadi agak-agak lain teman-teman. Nah, Lah kamu itu mencari aku memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan istri agar sujud kepada suaminya. tuh. Tahu nggak Suaminya maksudnya? itu manusia. Berarti Muhammad menyuruh sujud kepada suami? Iya, nggak apa-apa. Itu kan menghormati, menyembah. Nah, Ya, bentar kita kasih hadis yang lain ya. Tenang. Ya. Orang Islam ini nih, perhatikan nih. Barang siapa sujud kepada manusia dengan ini sujud tahiyah, maka dia telah melakukan perbuatan haram dan dosa besar. Kelihatan nggak? Itu kata kamu sendiri, karangan kamu sendiri, Dis. Saya, aduh. Edis, Berat. Edis, dengarkanlah ya. Sebentar, saya tunjukkan lagi nih. Dengarkan dulu saya bicara, dengarkan. Sebelum dosa kamu lebih banyak, Dis, Luar biasa mereka ini ya. Tenang. mohon ampunlah kamu kepada Nih. Allah, Dis. Saya tampilkan lagi nih. Kamu tuh lama-kelamaan terkutuk, ya. Nih, saya tampilin lagi nih. Kalau misalnya kamu selalu kurang ya, itu udah benar-benar andai nyata, saja, agama paling benar. andai saja saya boleh menyuruh seseorang insan buat sujud pada insan lainnya, pasti aku akan suruh seorang perempuan buat bersujud pada suaminya. Hadis riwayat Tirmizi. Dia boleh bersujud dengan suaminya. Suaminya itu juga manusia. Nabi Muhammad membolehkan orang bersujud dengan orang. Ya, bersujud itu Ini adalah loh, orang yang andai kita saja hormati. saya boleh, berarti tidak boleh, Peang. Ya peang itu ya kamu itu loh, Dis. Minum dulu obat kamu itu. Berat. Nih loh, Yang saya takutkan andai gini, saja saya boleh, Yang saya takutkan itu ya. berarti kamu itu tidak nggak panjang boleh, umur. artinya Akan tidak boleh. mempertanggungjawabkan pembicaraanmu itu. Aan. Aduh, Kamu ini aslinya Herman. botol loh, Dis. Kamu tuh aslinya botol, hanya mencari ketenaran Oke lah. aja loh kamu ini. Baiklah, Herman. Gini, Tobatlah kamu, Dis. habis ini kamu nanti dikirimin sama teman-teman muslimmu. Kamu kok tolol jadi orang sama. Kalau nggak percaya nanti cek aja. Habis ini kamu cek inboxmu, pasti teman-teman muslimmu itu ngomong bahwa kamu bengak. Yang bengak itu ya kamu itu. Oke, sekarang Kok boleh nggak bisa giliran saya. mengartikan sembah dengan sujud? Tadi kan argumenmu Maunya sudah menang saya sendiri, bantah. merocos sendiri. Kira-kira Nggak kalau bisa sekarang seperti giliran saya ngomong. gimana? Yang ngomong terus. Sudah Kira-kira jelas kalau ya, giliran saya seperti- gimana sekarang? Enggak, saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya, kamu bisa jawab. Saya mau bertanya. Gimana kalau giliran saya sekarang? Saya bertanya boleh? Giliran saya boleh? Enggak, saya bertanya boleh enggak? Macet. Kamu takut. Nanti diminta aku. Kamu kan sudah nanya. Nggak ada ini, kamu nggak ada. Gini, tadi kan kamu sudah saya nanya ingin tanya apa dulu. alasan Dengar. supaya berhenti jadi Kristen? Karena di Kristen Dengar dulu. diajarin menyembah manusia. Nggak Nah, apa-apa. terus Saya tunjukin mau- sama saya kamu mau. ajaran Yes, Islam Edis. itu ada menyembah manusia. Edis, Bahkan yang Edis, nyuruh Edis. nyembah manusia itu adalah Allah. Allah menyuruh supaya
Nah, cuman kata menyembah Saya mau itu jadi tidak orang diterjemahkan. Kristen, jelas. Mereka kasih sujud. Padahal sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu nyembah. Nah, sekarang boleh saya berikan kepada kamu satu alasan? Boleh saya berikan kepada kamu satu alasan supaya kamu meninggalkan agama Islam? Silakan, apa alasannya? Oke. Coba saya pengen kamu pakai celana apa sekarang? Coba. Bisa nggak kamu angkat celanamu? Tunjukin celanamu. Ini. Bukan, maksud saya gini nih. Kalau saya nih celana nih, lihat nih celana saya nih. Ini celana kan? Nah, coba saya pengen lihat celana kamu. Nanti saya tunjukin bahwa kamu harus berhenti jadi orang Islam. Coba coba. Nggak masuk di akal, guyonan anak kecil. Saya mau lihat bentuk celana kamu. Apakah kamu pakai celana panjang atau celana pendek? Saya mau lihat. Lah apa sangkut pautnya dengan celana mau pindah agama? Loh, iya. Saya bilang, saya tunjukin dari celanamu nanti kamu masuk neraka. Coba, tunjukin celanamu. Jelas Coba. tahu saya kalau kamu termasuk neraka. Coba kamu tunjukin celanamu, berani nggak? Kita punya kepercayaan masing-masing, Des. Nggak usah saling menghujat. Ya. Kamu tahu nggak gara-gara celana masuk neraka? Panjang, dicabut dulu dengan malaikat. Kamu tahu nggak gara-gara celana masuk neraka? Gak berani dia nunjukkan, gak berani dia nunjukkan celananya. Celana sama mau pindah agama Ya itu apa? Itu nanti saya akan tunjukkan kepada kamu. Jelas, ya. Yang orang Saya akan tunjukkan kepada kamu. Berani nunjukkan celana? Itu kamu tanya jangan dengan saya, dengan anak kecil mungkin nggak boleh. Tidak berani. Dewasa, kalau saya mau menjawab pertanyaan kamu terlalu dewasa. Celana yang kamu pakai. Iya. Kamu nggak pakai celana? Terlalu dewasa kalau saya kamu tanya dengan anak umur 2 tahun. Sebentar, 3 tahun. saya tanya apakah kamu pakai celana? Oh aneh pertanyaan ini. Iya, di bawah saja kamu, di bawah sana. Takut ya. Aduh, sorry teman-teman karena begitu lucunya hari ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman memang seperti itulah teman-teman ya. Memang pola pikir mereka itu seperti itu. Sebentar. Oke, Insinyur Haji. Oh, Iha Purwanti. Ya, selamat siang, sore, Iha Purwanti. Ya, Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim. Haram hukumnya. Silakan, Purwanti, nyalakan kamera Anda. Beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Kemudian nanti kesempatan saya Islam. Silakan. Mas Edis, aku pernah naik. Pernah naik? Lupa saya. Iya, Kapan ya? udah waktu itu, Purwanti itu. Lupa saya. Gimana? Coba ingatkan saya lagi. Ini Purwanti yang mana? Waktu itu. Sudah pernah Masih ada diskusi VT-nya. Sudah pernah diskusi Iya. dengan saya sebelumnya. Islam, Sudah, iya. sampai sekarang masih Islam? Sungguh Masih Gimana? Sampai sekarang masih Mau Islam? nanya. Sungguh nekat yang nyata sampai sekarang masih Islam. Ya, silakan. Kalau disuruh, kalau ngasih yang itu jalurnya Mas Edis itu apa ya? Alasannya nggak ada sih, aku nggak punya alasan. Apa sih? Jalani sesuai kepercayaan masing-masing. Cuman aku mau nanya, boleh? Apa itu? Kenapa itu yang pohon Natal ada bulan bintang di atasnya sama dengan kubah masjid bulan bintang? Itu artinya apa? Karena agama Islam itu adalah agama penyembahan dewa bulan. Iya. Coba, ada nggak
ketika Anda sholat, Anda mengucapkan Yasin. Ada nggak? Apa arti Yasin? Nah, setelah sholat itu. Hanya Allah yang tahu. Iya, itu dibilang hanya Allah yang tahu untuk menutupi bahwa sesungguhnya itu adalah wahai Sin, dewa bulan. Begitu. Itu video-video sudah Bukannya banyak. kalau itu Video sudah banyak, itu silahkan dicek saja, ditonton. Begitu dulu Purwanti. pernah naik. Saya lupa. Ya. Dulu kita Di luar jalur itu yang masalah naik haji itu kah? Yang cium Ka'bah. lupa saya. Masih ada itu Fiti. Oke, tapi intinya sampai sekarang masih Islam aja, masih percaya Islam. Atau sudah mulai bimbang, sudah mulai mempertanyakan sesuatu? Nyari apa itu ya? Nyari kebenaran aja. Mencari kebenaran. Oke, saya sarankan begini. Purwanti, zaman sekarang itu adalah zaman digital, zaman internet. Jadi zaman itu serba canggih. Kalau zaman dulu masih baca, jadi Injil itu udah direkam dan dia dibentuk menjadi audio. Jadi kita nggak baca-baca lagi, capek itu, apalagi kayak USUPI, teman-teman, sodako, pengadaan Al-Quran. Sekarang udah nggak zaman begitu. Sekarang itu tinggal sumpel aja ke telinga, udah Anda mau gojek kah, Anda mau ngapain, mau nyuci, Anda udah bisa dengar sekarang Alkitab suara. Jadi saya sarankan download, nggak usah download bila perlu, ada kok di YouTube itu. Ketik aja, misalnya Injil Matius versi suara. Nah, ketik aja udah ada itu. Injil Yohanes versi suara udah ada. Tinggal ketik saja di YouTube, dengarkan. Atau video-video diskusi, debat-debat saya dengan orang-orang Muslim. Seperti itu. Nanti cek kebenarannya, apakah saya itu ngomongnya ngawur ngasal aja, nggak ada dalilnya, atau ada dalilnya. Begitu. Ya, seperti naik haji kemarin kita bahas. Orang naik haji sampai senabung puluhan tahun, ngantri puluhan tahun sampai sana cuman jedok-jedokin kepalanya. Sampai sana cuman nyium-nyiumin sebongkah batu. Coba kita gunakan nalar kita lah. Ngapain kita nabung puluhan juta, ngantri puluhan tahun, sampai sana main lempar-lemparan batu. Lempar rumah setan katanya. Setan kok dilemparin pakai batu? Nah, makanya saya bilang begini, saya juga punya tema bagus nih ya. Nih, sebentar. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang penuh dengan ritualitas. Jadi selama kamu masih Islam, selama itu pula kamu nanti akan hidup di bawah ritual jasmani yang tak berujung. Pagi-pagi ambil air wudhu, bersihin hidung. Katanya ada setan tidur di situ. Besok ambil lagi air wudhu lagi. Habis itu gini lagi. Capek. Coba, nah, hembus-hembusin 3 kali. Katanya biar setan bersih keluar dari situ. Habis itu begini, habis itu gini lagi, habis itu gini. Besok gini lagi, begitu besok gini lagi. Sehari 5 kali. Jujur. Kalau orang munafik kan dia nggak menerus umur hidupmu. Apa nggak capek? Mas Edis, Gimana? bukannya bulan sama bintang itu apa ya? Kayak kita mencari cahayanya gitu.
semua menuju Tuhan, Tuhan satu. Maksudnya itu walaupun kita beda aliran kan tujuannya kita satu menghadap Tuhan. Iya, masalahnya kalau menjadi Islam itu bukan menghadap Tuhan. Menjadi Islam itu menghadap batu di Ka'bah. Coba, ketika kamu Purwanti, coba jujur Bukan ya, batu, begini. Allah. Ketika kamu sholat, kamu menghadap Allah atau menghadap batu di Arab? Kita menghadap Allah kan niatnya dari hati. Kita nggak menuju ke Ka'bah. Oke, sekarang Kalau kamu saya kita tanya, misalnya kalau kamu sholat hayalan gini, kita- kalau kamu sholat, boleh nggak kamu di Indonesia, kalau sholat tuh ngadepnya ke barat? Kalau kamu sholat, boleh nggak ngadep utara? apa sih ya? Soalnya beda sih nanti jadi salah ngomong. Purwanti, aku. iya makanya kamu saya tanya, boleh nggak sholat menghadap utara? Nggak. Boleh? Nggak boleh, karena Tapi apa? pokoknya- Karena kalian sholat menghadap batu di Arab. Namanya Hajar Aswad. Gimana? Kiblat. Iya, kiblat kalian itu batu di Arab. Hadap kepada batu. Tapi nggak usah banyak-banyak. Kamu habiskan waktu kamu untuk baca-baca seperti itu. Edis TV ya. Banyak-banyak. Edis. Oke? Edis. Iya, gimana? Iya, kok. Kiblat itu kan cuma Purwanti. syariat saja itu. Itu ajaran Kristen itu kiblatnya itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan berada? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati kita. Apa maksudnya? Roh Ya, Kudusnya itu. Itu ajaran Kristen. Makanya kamu masuk Kristen, jangan jadi orang Islam. Kalau orang Islam kiblatnya itu ada di Arab. Itu syariat saja itu. Kan sebenarnya ada di dalam itu. Dalilnya hati. mana? Dalilnya? Ih, susah ngomongnya, takut salah aku. Nggak ada. Ajaran Islam itu kiblatnya ke Arab, menghadap kepada Hajar Aswad. Sementara ajaran Kristen, di manakah Tuhan? Supaya Tuhan itu tinggal di hati kita dengan perantaraan rohnya, supaya rohnya tinggal di hati kita, bersemayam di dalam diri kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Itu ajaran Kristen. Ajaran ritual, makanya kerjanya cuci-cuci tangan, cuci-cuci muka tiap hari 5 kali sehari. Itu menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas, mandi pakai sabun. Gimana? Mandi itu hadas besar. Kalau hadas kecil wudhu, hadas besar Purwanti, wudhu. Mandi dulu. apakah orang-orang yang bukan Islam tidak mandi? Mandi. Mandi, hilang nggak hadas? Hadas itu kan kotoran, betul nggak? Hilang nggak hadasnya? Kalau orang-orang yang bukan Islam? Ya nggak tahu pakai doa nggak, kan ada doanya. Ya walaupun nggak berdoa ya tetap hilang lah, sabun kok. Justru kalau berdoa, kalau kamu berdoa itu kotoran nggak hilang-hilang. Doa itu ngadi-ngadi Sulit berdoa. ini. Aduh, logikanya mereka ini gimana? Purwanti, kalau misalnya kamu katakan wudhu itu untuk menghilangkan kotoran, berarti intinya ajaran agama Islam itu ya cuman bersih-bersih muka. Kalau bersih-bersih muka ke salon, ya kan? Pedicure, medicure, facial, lebih bersih ke salon. Di air wudhu bisa saja airnya kotor. Ya udahlah, kamu belajar dulu lah ya. Purwanti, kamu belajar dulu ya. Nanti kalau udah sering-sering belajar baru kesini lagi, oke?
Oke, Makasih. oke, sama-sama. Semoga kamu mendapatkan kebenaran ya. Oke, baik. Nggak tahu lah dia mau pansos atau apa, kita nggak tahu teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman ya. Kalau ngobrol sama mereka itu jangan yang berat-berat. Kalau kita membahas hal-hal yang terlalu rumit, mereka itu nggak nyampe teman-teman ya. Karena udah dari kecil diajarin Quran itu adalah buku yang kalau dibaca dapat pahala. Gitu. Jadi mereka tidak menjadikan Quran itu untuk dicari tahu isinya, tetapi dicari tahu cara membunyikannya. Nah, setelah nanti dibunyikan dapat pahala. Coba kalian mikir coba. Apakah fungsi Al-Qur'an itu bagi kalian itu mau kalian buka mau cari tahu isinya atau kalian bunyikan biar dapat pahala gitu loh. Sulit. Oke, kita kasih naik ada sekitar hukum. Sekitar hukum. Ya, sekitar hukum silakan nyalakan kamera Anda. Sekitar hukum? Oke, halo Bang Edis. Halo juga sekitar hukum. Saya mau tanya dulu Bang, apakah Anda ini seorang Islam atau Kristen? Baru Islam Bang. Baru Islam maksudnya? Ya, jadi dari SMA ya 2011 waktu itu sampai 2018 mungkin ya, 2018 kemarin atau 2020 saya lupa ingatnya. Syahadat yang bener-bener ya. Kalau lahir Islam ya Bang ya, orang tua Islam. Tapi saya sempat ateis cukup lama gitu. Itu dari SMA sampai 2020. 2021 itu saya agnostik. Baru mulai bersyahadat lagi itu di 2024 kemarin. Berarti ini ceritanya Islam masuk Islam gitu ya? Dan gini Bang, apa ya, bisa dibilang apa ya, saya adalah pengagum Yesus dan pengikut Yesus juga, dan saya benci keadaan Muslim sekarang gitu. Jadi kalau nanti abang mau tanya ya, itu di apa backgroundnya beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen, mungkin pembahasan kita bakal lama, diskusinya bakal lama. Tapi bolehlah saya coba satu mungkin ya. Boleh, Jadi kalau boleh. sekarang saya nyatakan saya Islam Bang, gitu, saya Islam dan saya benci dengan kondisi Muslim sekarang. Nah, tapi saya sering nonton live-nya Bang Edis kayak gitu, mungkin yang sering dibahas adalah Muslimnya. Kalau saya juga saya Muslim, tapi saya juga benci dengan kondisi Muslim sekarang yang menurut saya jauh dari yang namanya logik. Terus fokusnya ke hal-hal yang ritus, lalu secara teologis menurut saya sangat lemah seperti itu. Tapi kenapa saya tetap memilih Islam? Karena saya pakai logika Bang, gitu. Nah waktu itu sedikit cerita juga. Jadi waktu dari agnostik saya ingin pindah ke agama Islam, waktu itu hanya ada 3 pilihan Bang yang coba saya jadikan opsi. Pertama itu Buddhis, saya mau coba masuk ke Buddhis waktu itu. Saya coba lagi untuk ada teman di Saksi Yehova Bang. Baru yang ketiganya baru Islam. Dan waktu itu pilihan saya masuknya jadi Islam Bang. Berarti dari Islam masuk Islam gitu ya? Tempat Islam, kalau sebenarnya dari Islam, ya namanya lahir ya Bang ya. Kita nggak pernah bisa milih kan, lahir dari keluarga mana ya kan. Terus apa namanya, kita dibesarkan di lingkungan seperti apa, itu terkadang kita nggak bisa pilih kayak gitu. Tapi ya kalau dari apa namanya keluarga saya Islam, tapi saya bukan orang yang dari semenjak SMA, semenjak mulai bisa berpikir jernih, saya menyatakan diri saya Islam, enggak gitu. Baik. Oke, cuman saya tadi agak sedikit tergelitik tadi.
dengan pernyataan Anda yang mengatakan karena logis, karena Islam itu logis itu Bang ya? Ya, betul. Oke. Kira-kira nih, kalau misalnya saya buktikan bahwa Islam itu tidak logis gimana? Secara teologis, Islam ya, kita pisahin ya Bang ya, terminologi Muslim dan Islam ya. Muslim itu orang-orangnya, nggak logis Bang orang-orangnya. Ajaran Gitu ya. Islamnya Bang, kalau orangnya mah ya namanya orang kan dia nggak menjalankan agama Islam kan kadang-kadang kan. Tunjukkan satu aja yang kiranya itu kontradiktif ya. Kalau misalnya itu adalah hal yang ritus, maka logikanya ritus itu hanya menuruti apa yang dibilang sama nabinya, apa yang diminta sama Tuhannya. Itu ritus kayak gitu. Baik. Nah, Saya mau tes ya, saya mau tes nih. Kita bicara logika nih Bang. Oke Bang. Bang, menurut akal sehat Bang, menurut akal sehat, Ya. kira-kira penyebab, bukan akal sehat ya, menurut penelitian, kajian saintifik, kajian kedokteran, kajian ilmiah, apa penyebab bayi itu kalau lahir tuh nangis? oh saya nggak tahu, saya nggak meneliti itu ya, saya nggak meneliti itu. Saya juga belum pernah membaca artikel kenapa bayi menangis, tapi saya rasa itu salah satu insting ya. Beberapa hewan juga berperilaku sama. Misalnya kucing keluar dari perut ibunya, maka dia akan mengeong gitu. Nah ini mungkin sama gitu. Baik Bang. Dengan Oke, jadi Bang, kalau menurut kajian biologi, kajian ilmiah ya, secara sains, jadi ketika bayi di dalam rahim, mereka itu tidak bernapas dengan paru-paru. ya betul. Karena mereka itu paru-parunya itu masih kempes. Belum mengembang, belum ada udara masuk. Jadi mereka bernapas lewat yang namanya plasenta. Nah, jadi ketika bayi keluar, dia perlu nangis. Kenapa? Karena dia harus menggantikan yang tadinya dia bernapas dengan plasenta, dia harus bernapas sekarang dengan oksigen. Oksigen. Itulah yang menyebabkan dia menangis. Kalau tidak menangis, Pengalaman pertama bernafas lah ya. ya jadi dia harus membuka tenggorokan sama ininya itu harus terbuka. Jadi ketika menangis itulah, maka dia nanti bisa menghirup udara masuk. Ya. Itu alasan-alasan yang saintifik, alasan-alasan biologis, ya, anatomi tubuh. Tadi Anda ingat loh, saya ingat tadi Anda bilang logika ya, logis Anda bilang begitu. Oke. Logis. Tetapi kata Muhammad, penyebab bayi nangis itu katanya karena lambungnya ditusuk sama setan. Bentar. Bang, jujur aja ya, ini referensinya Abang ini harus ditunjukin di sini. Pertama, karena saya juga nanti akan berbicara based on reference kayak gitu, bukan apa namanya kata-kata Muhammad kayak gitu, bukan kata-kata Yesusnya yang dari cerita yang non kanon kayak gitu. Saya nggak bicara tentang itu. Nah, kayak misalnya hadis ya, yang saya tahu ya, saya juga masih belajar Bang Islam Bang. Ya, jadi yang saya tahu hadis itu ada bermacam-macam tingkatannya, mulai dari yang doif sampai yang sohih, begitu. Nah, aduk ya di hadis itu, ya terutama yang doif. Kalau sohih udah dipisahin, ini bisa dikoreksi, bisa ditelusuri asal usulnya sampai ke mereka yang benar-benar bertemu dengan Muhammad itu sanadnya bisa ditelusuri kayak gitu. Nah, coba tunjukin hadisnya siapa, perawinya siapa, itu tingkatan hadisnya apa kayak gitu. Karena banyak banget nih hadis-hadis yang ngaco kayak gitu. Nah, itu biasanya nggak benar. Nah, itu biasanya nggak benar, nggak bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Tapi kalau tadi Abang ngomongnya tentang bayi, justru hanya satu agama Bang yang membahas ya tentang perkembangan manusia mulai dari embrio, mulai penciptaannya sampai dia lahir, itu yang logis menjelaskannya. Jadi di Islam, saya lupa, bentar ya, saya cek referensinya. Di surat Al-Mu'minun ya, itu ayat
12 sampai ke 14 itu dijelaskan ya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, dia bilang. Kemudian kami menjadikannya nutfah, air mani, dalam tempat yang kokoh, itu rahim. Macet bang. Lalu kami jadikan nutfah itu alokah. Itu kita bisa bilang zigot ya. Terus lalu kami jadikan alaqah ini mudoah, itu dari zigot itu mecah dia selnya jadi beberapa sel lagi, itu yang namanya embrio. Lalu segumpal daging udah jadi embrio yang lebih utuh, lalu kami jadikan mudoah itu tulang, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging lagi, lalu kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Asal abang tahu, zaman itu penelitian tentang embrio belum ada. Ternyata Baru di abad 19 penelitian tentang embrio itu baru disebut bang. Nah, itu satu hal. Kalau misalnya ya, dari proses yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ini, ada yang kiranya tidak sesuai dengan logika umum sekarang, abang boleh jelaskan. Oke. Tapi sebelum ke situ bang, sebelum saya membahas Al-Quran itu tadi ya, dari tanah, kemudian dari mani, begitu, itu nanti yang makin parah lagi bang. Tapi saya mau ke sini dulu bang. Maksudnya kita selesaikan dulu, kalau kita tuh kalau bahas perkara satu tuntas baru pindah gitu ya. Gini. Nah, abang aja belum ngasih referensinya, kasih dulu coba. Oke, baik, Jujur, saya kasih referensinya. Saya kasih referensinya ya bang ya, saya kasih referensinya. Jadi apakah benar bahwa menurut Muhammad yang terdapat di dalam hadis-hadis bahwasanya bayi menangis itu karena ditusuk atau ditempeleng oleh setan? Saya balikan dulu kamera saya bang ya. Boleh? Baik, kita balikan dulu kamera kita. Kita kasih tunjuk ya bang ya. Baik. Jadi itu ada banyak ya bang ya, bukan cuman 1, 2, 3 saja, tetapi ada banyak sekali hadis-hadisnya. Kita akan bacakan dari sini. Sabar bang ya, sabar bang. Oke. Oke, kelihatan ya bang ya. Jadi ini website Islam. Mereka mengadakan tanya jawab di sini ya. Ya, sama lagi yang dibuka. Oke, abang baca yang sama kan ya. Jadi bukan karangan saya bang ya. Nih. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya, setiap bayi yang lahir akan menangis dikarenakan tusukan setan. Jika ada bayi lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk bayi tersebut sedangkan setan dibelenggu pada bulan tersebut? Nah, makin mumet nih ustadznya nih. Baik. Dijawab ya. Nih, jadi dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya dikatakan begini. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan menekannya atau menusuknya sehingga bayi itu akan berteriak menangis disebabkan tusukan itu. Kecuali Nabi Isa bin Maryam dan ibundanya. Jadi berdasarkan hadis ini, maka salah satu sebab tangisan bayi saat dilahirkan adalah karena sentuhan atau tekanan setan. Kalau bayi lahir tidak nangis itu bahaya bang. Karena apa? Dia lupa bernapas. Justru di sini setan sangat berjasa. Betul. Itu yang saya tahu. Itu yang saya tahu terkait dengan apa namanya logikanya ya. Logikanya bayi menangis kayak gitu. Itu tanda bahwa dia fungsi pernafasannya normal. Itu adalah dia menangis. Betul ya. Nah, tetapi ada hal-hal yang sifatnya itu goib. Goib ini secara tadi logis, sekarang goib. Tadi abang bilang sempat agnostik, sempat ateis karena Anda menemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Tadi Anda bilang logis, sekarang goib. Makanya ini mau saya jelasin. Oke, silakan. Ya gini bang. Jadi yang dimaksud dengan logik ya, logik itu macam-macam bang. Ada yang harus lu buktikan secara empirical, secara datanya. Ada yang dianya rasional. Nah. Tapi di dalam Islam ya, pertama kan kita berimannya dulu ya. Dasar imannya harus logik nih. Dasar imannya ya. Kenapa waktu itu saya dari ateis tiba-tiba pindahnya ke agnostik?
Karena saya mendapatkan satu logik yang pas kenapa Tuhan itu ada. Itu alasan saya kenapa ke Bagusan agnostik. kita ngobrol itu aja, Bang. Bagusan kita ngobrol itu. Gini, Bang. Jadi ngomong-ngomong soal ateis, Bang. Bang, belum. Ini kalau Oke, dipotong, silakan. penjelasannya sepotong nih. Silakan. Penjelasannya sepotong nih. Nah, jadi dari ateis saya ke agnostik, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan ada, tapi saya tidak merasa harus berafiliasi dengan agama manapun. Itu satu, ya. Terus dari agnostik, ya kan, saya ngerasa Tuhan ya fungsinya bukan hanya dalam penciptaan aja gitu loh, tapi mungkin saya terlalu mengecilkan Tuhan sehingga kenapa kok kekuasaannya hanya di penciptaan? Mungkin sampai di hal-hal yang lain juga dia akan berupaya juga nih untuk menunjukkan kekuasaannya. Nah, akhirnya saya memilihlah Islam, tapi alasannya kenapa memilih Islam itu ada beberapa hal, Bang. Setidaknya ada 5. Pertama, sistem ketuhanannya itu satu, ya. Lalu kitabnya ini kitabnya langsung dari Rasulnya, ya kan, penyampainya ini benar atau tidak. Lalu yang ketiga adalah si kitabnya benar atau tidak yang disampaikan ajarannya. Adakah hal-hal yang di dalamnya itu sifatnya kontradiktif? Ya, jadi kalau hukum kontradiktif berbicara bahwa ketika ada sesuatu hal yang berkebalikan, antara ada dua hal yang berkebalikan, maka hanya salah satunya yang benar atau keduanya salah. Nah, kalau seandainya ada kontradiktif, itu bisa saya bilang pasti salah agamanya. Itu satu. Ya, itu satu. Lalu, dari semua hal tadi, akhirnya saya mutusin buat ke Islam. Nah, konsekuensinya ketika saya percaya apapun perkataan dia, sekalipun ya, saya tidak bisa membuktikannya secara empirikal, contoh seperti surga, itu tidak bisa saya buktikan secara empirikal, maka saya akan percaya. Itu adalah hal gaib. Ya. Nggak bisa tuh. Logiknya gimana ngebuktiinnya? Logiknya cuma pakai rasional. Ketika saya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang benar, maka logiknya yang dia bicarakan, saya akan percaya. Karena Tuhan tidak akan berbohong. Itu satu. Itu logiknya ya, Bang. Nah, kalau seandainya pembahasannya lagi balik ke hal yang goib, maka ya saya tidak bisa membuktikannya secara empirikal. Baik. Saya udah nangkep, Bang. Gini, Bang. Jadi, Bang, kalau kita bicara, Bang, dan itu masuk dalam logika loh, Bang. Oke, baik. Saya jawab, Bang, ya. Saya jawab. Gini, Bang. Jadi sebenarnya gini, Bang. Yang menyebabkan Anda pernah menjadi ateis itu apa, Bang? Apa yang Anda temukan sehingga Anda menjadi seorang ateis? Ya, jadi Dulu. Bang, ya, saya dapat satu lingkungan komunitas waktu itu. Waktu itu ada satu ekstrakurikuler ya di sekolah. Itu ekskul debat waktu itu namanya, Bang. Di dalamnya ya banyaklah pembahasan tentang logika, filsafat dan lain-lain. Nah, itu membahas satu teori yang bagi saya itu cukup menjadikan alasan ya untuk tidak bertuhan. Spesifiknya apa? Teori energi, Bang. Apakah menurut Anda Hukum kekalahan energi, sebentar, saya jelasin nih, Oke, biar silakan. Abang ngerti backgroundnya kenapa kok saya jadi ateis. Hukum kekalahan energi itu bunyinya begini, Bang. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Pun halnya sama dengan penyusun dari struktur atom. Jadi, secara tidak langsung menyatakan bahwa ujung rambut saya ini sudah ada semenjak penyusunnya ya, bukan bentuknya udah. Ujung rambut saya ini semenjak dahulu kala, entah sampai kapan mundurnya, sampai nanti entah kapan ujungnya, itu sudah ada dan tidak pernah tidak ada. Hanya saja mungkin dulu bentuknya tai kambing ini. Bisa jadi ini bentuknya dulu rambutnya manusia lain gitu. Atau penyusunnya ya. Maksud bukan itu, Bang, yang saya tanyakan, Bang. Yang membuat Anda dulu menjadi seorang ateis itu apa? Lah ya ini dijelasin. Nah, jadi ini hukum itu yang buat saya jadi ateis gitu loh. Jadi ini dari dulu kala sampai kapanpun tidak pernah tidak ada. Sudah ada sejak dulu dan tidak pernah tidak ada. Nah, kalau seandainya ujung rambut saya aja sudah ada semenjak dahulu kala dan tidak pernah tidak ada, maka
letak penciptaannya di mana. Itu. Baik, apa Anda sudah pernah belajar teori Big Bang? Iya, teori Big Bang itu juga menyatakan itu dari satu mengumpul ya. Jadi kepadatan yang luar biasa dalam volume yang sekecil-kecilnya. Enggak, dalam teori Big Bang itu ada, dalam teori Big Bang itu ada ini enggak, belajar enggak tentang waktu itu dimulai? Nah, Bang, bahkan ya waktu itu sama adanya ketika adanya ruang. Itu sama. Nah, kalau seandainya ruang ini sudah ada semenjak dahulu kala dan tidak pernah tidak ada, maka waktu akan selamanya ada. Nah, Big Bang itu menyatakan seperti ini, Bang. Ada ya. Ya, ini ya. Ini kalau Abang bisa jawab, ya berarti Abang Iya, termasuk tapi sebenarnya oke, bahasan kita biar nggak kemana-mana. Gini aja Bang, biar fokus aja, biar kita nggak semakin melebar. Gini aja Bang ya. Enggak. Tadi Anda mengatakan sesuatu yang bersifat goib seperti surga, neraka, kehidupan yang akan datang setelah mati, nanti ada kehidupan lagi dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang diimani begitu saja, betul? Iya, tapi atas konsekuensi tertentu ya. Atas konsekuensi ya. Konsekuensi terhadap kita percaya akan adanya Tuhan. Kalau seandainya nggak percaya sama Tuhan, jangan percaya surga. Bang, bukan masalah, bukan di situ Bang masalahnya. Oke, gini aja lah, kita punya alasan masing-masing lah. Tapi yang saya tangkap, gini Bang, yang saya tangkap dari Anda, jadi Anda ini sebenarnya mengimani sesuatu yang goib karena apa? Karena percaya gitu. Bukan karena sesuatu yang Anda pernah mempunyai alasan logis supaya Anda bisa percaya itu. Nah, sedangkan saya punya alasan logis. Itu kalau Abang Edis, kalau saya mah enggak. Kalau saya mah, saya menemukan logikanya bahwa Tuhan itu ada. Oke. Kalau begitu sekarang gini. Tuhan itu ada. Sekarang gini. Sekarang gini Bang, biar kita nggak panjang-panjang. Menurut agama Islam, apa yang membuat Anda percaya adanya hari kehidupan setelah kematian? Ya, karena saya percaya Tuhan dan Tuhan menginformasikannya seperti itu melalui agama Islam. Sayangnya ya Bang ya, sayangnya yang saya percaya adalah Islam. Baik. Saya jawab Bang ya. Gini Bang. Kalau saya ini juga pernah menjadi seorang ateis. Saya menjadi seorang ateis itu akut Bang. Akut saya dulu ateisnya. Nah, jadi Bang, kalau saya membaca Alkitab, saya baca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu. Inti, kalau saya disuruh menunjukkan inti ajaran Kristen itu dalam dua kata, itu adalah kebangkitan Yesus. Jadi Bang, Kenapa ada pemberitaan Kristen itu? Kenapa sih orang kok memberitakan Kristen? Karena memberitakan itu loh, memberitakan kebangkitan orang itu. Itu satu. Tapi tenang dulu Bang, biar saya selesaikan Bang. Jangan Anda bicara dari saya dengar, gantian. Gini Bang. Kalau Yesus tidak bangkit, Kristen itu sama dengan ajaran agama-agama lain. Hanya sekedar ajaran moralitas. Jadi kamu harus hidup begini, habis... Kayaknya suara saya menggema Bang? Apakah ada sesuatu di situ coba? Suara saya ya? Enggak sih Bang, kosong di sini. Coba Abang bisa cabut kah mikrofon atau apa? Enggak pakai mikrofon Bang. Oke, coba. Baik, saya teruskan ya. Baik. Jadi Bang, kalau saya disuruh mengucapkan inti Injil dalam dua kata adalah kebangkitan Yesus. Itu inti daripada Injil. Nah, makanya Bang, yang membedakan Kristen dengan ajaran Islam, ajaran yang lain-lain, itu adalah kebangkitan Yesus Bang. Makanya jika, ini kan Anda nggak percaya ya,
Jika Anda percaya bahwa Yesus bangkit seperti yang diberitakan dalam Injil, maka hidup setelah kematian itu ada. Karena apa? Karena Yesus mengalaminya. Bagaimana Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, itu ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada 500 orang, menampakkan diri kepada Simon, menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan seterusnya, itulah jantung kekristenan itu, Bang. Kalau Yesus Kristen itu, sia-sialah ke gereja, percuma, maka orang Kristen itu nggak punya harapan lagi. Maka Kristen itu bubar, nggak ada gunanya. Ke gereja nggak ada gunanya itu semua, sampah semua itu. Kalau Yesus tidak bangkit, makanya kenapa orang Kristen percaya ada kehidupan, ada sorga, ada Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus memvalidasi semua cerita-cerita tentang hidup yang akan datang, tentang surga, dan seterusnya. Sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, Muhammad yang memberitakan itu mati yang di kuburan. Itulah ajaran Islam. Sementara ajaran Kristen memberitakan tentang kebangkitan orang mati. Kalau orang Islam memberitakan tentang orang mati di kuburan. Ya, gitu loh Bang. Itulah kenapa murid-murid itu diutus ke dunia, karena memberitakan yang bangkit dari antara orang mati ini. Ya, sayangnya ya Bang, saya adalah pengagum Yesus, saya adalah pengikut Yesus juga. Nah, terus? Tapi ya, itu justru malah bagi saya adalah bukti bahwa kemahakuasaan Tuhan yang bisa memutarbalikkan pandangan seseorang, yang bisa membangkitkan seseorang dari kematian kalau dia mati dalam percayaan Abang, kalau dia disalib menurut kepercayaan Abang. Itu justru malah jadi bukti kayak gitu loh, tapi tidak menjadikan standar bahwa Yesus adalah Tuhan. Bang, bukan ke situ bahasan kita, Bang. Ini jadi yang Abang bukan, Bang. Maksud ini Anda salah paham nih. Maksud saya gini loh, Bang. Tadi kan saya tanya tentang hal-hal logis. Kenapa Anda percaya Islam? Lalu Anda bilang, "Oh, karena Islam itu logis." Lalu saya tanya, lalu Anda bilang, "Oh, itu supranatural, kami beriman saja." Nah, kenapa Anda percaya hal yang supranatural, sementara di dalam agama Islam tidak ada yang supranatural? Karena Muhammad yang memberitahukan itu, di surga nanti akan ada kawin dengan 70 bidadari, susunya besar-besar. Kan itu ajaran Islam. Ada itu. Yang tambah-tambahin lah. Bukan, Bang, itu ajaran Islam, Bang. Bang, di dalam ajaran Islam itu memang seperti itu. Muhammad mengatakan, nanti di kehidupan yang akan datang, orang-orang yang bertakwa itu diberikan gadis-gadis dengan payudara yang besar. Nah, bagaimana Anda bisa percaya itu? Tambah-tambahin, Bang. Nggak boleh. Bang, tidak sih tambah. Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Oke, Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba buka Quran surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Disangkanya saya ngada-ngada. Ya. Molek, Bang. Iya, Bang, itu disensor, Bang. Di terjemahan lain itu montok. Atau coba Anda baca tafsirnya. Coba Anda baca tafsirnya. Ada. Ya, kalau tafsir tahlilinya dia molek sih. Dari tafsirannya dari Wajiz itu sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual ya, dan pemberi ketenteraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita itu tafsirnya. Saya ngada-ngada nggak? Oke, ada tafsirnya ada.
Hanya bang, sebenarnya gini bang, kenapa saya menjadi Kristen atau kenapa orang jadi Kristen? Boleh nggak? Gimana? Boleh nggak? Kalau di TikTok nggak boleh bang sebenarnya. Lagian kalau abang membicarakan Muhammad jangan sambil merokok lah bang. Masa Anda samakan Muhammad itu kayak ngobrolin adu ayam jago. Gini bang, maksud saya begini. Sebenarnya bang ya, apa sih yang membuat kita percaya bahwa nanti akan ada hidup yang akan datang? Bahwa alam semesta ini memang ada yang menciptakan dan lain sebagainya. Jawabannya itu adalah kebangkitan Yesus, bang. Gini bang, ya. Kalau itu saya percaya bahwa kejadiannya ada. Kejadiannya ada. Karena saya bilang bang, saya juga mengimani Yesus saya. Saya Yesus mengimani yang Yesus. mana yang abang imani? Bukan Yesus bang, itu Isa. Kayaknya abang ini. Kupikir tadi abang benar-benar sudah mendalami. Ya. Gini bang. Enggak, justru Di dalam Injil, kalau kita buka Injil bang. Yesus menjadi Tuhan bang. Abang tahu nggak perkembangannya Yesus menjadi Tuhan seperti apa? Emang Tuhan itu apa bang? Enggak, Yesus dianggap sebagai Tuhan itu sejak kapan? Saya tanya. Dianggap Tuhan itu maksudnya gimana? Gini. Bahasan kita bukan itu bang. Jadi kemana-mana. Gini aja bang, yang saya maksudkan begini. Intinya begini bang. Kristen itu hancur ketika Anda tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Itu. Kalau Anda tidak percaya, gini bang ya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka itu gereja itu bubar. Tidak ada lagi spiritnya. Karena ngapain bang? Untuk apa kita melakukan hal-hal ini? Karena nggak ada kebangkitan kok. Untuk apa? Makanya kata Paulus, Rasul Paulus menulis, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah segalanya, sia-sialah pemberitaan kami. Iya. Kalau tidak ada kebangkitan, maka untuk apa kita ini kayak seperti ini? Bagusan kita makan minum, besok kita mati. Makanya bang, inti atau jantung daripada kekristenan itu adalah bangkitnya Yesus. Iya. Makanya bang, musuh gini loh bang, umat manusia itu kematian, maut. Mati itu musuh umat manusia, dan kematian itu bangkitnya dia mengalahkan kematian itu. Jadi karena Yesus bangkit, maka orang-orang itu memberitakan Injil. Maka Kristen itu bukan kayak ajaran-ajaran agama lain, ajaran moral, bagaimana harus, bukan itu bang, bukan hanya sekedar itu. Iya, tapi bang, ya nih ya, kalau seandainya tadi abang bilang ya, itu masalahnya kebangkitan. Sayangnya saya juga percaya bang, ada kejadian itu gitu loh. Dan kata abang itu intinya, karena iya, saya kalau percaya, Anda percaya itu harusnya Anda menulis Injil. Bang, Injil itu bukan buku. Lalu iya saya paham, berita itu terdokumentasi. Bagaimana? Apakah Yesus mendokumentasikannya? Nggak pernah. Yesus tidak pernah menulis buku supaya ini versi Islam bang. Di dalam Al-Quran, bayi Yesus tuh megang-megang buku. Bahwasanya dia memberiku Injil, memberiku kitab. Makanya bang, baca Al-Quran itu seperti membaca agama Kristen versi karangan orang Islam. Begini bang. Sebentar bang, saya ini kan dulu. Anda percaya nggak di dalam Al-Quran bayi Isa itu dia megang kitab? Nggak tahu. Kalau saya tunjukkan gimana? Apakah Anda mau berhenti jadi orang Islam? Ya nggak ada, karena enggak bang. Alasannya ya, kalau abang bisa menunjukkannya begini, secara teologis agama abang benar. Karena gini ya bang ya, jujur ya, saya itu tidak anti dengan perubahan bang. Saya sudah mengalami setidaknya 4
tiga kali ya, dari mulai kecilnya Islam, ke ateis, ke agnostik, balik lagi ke Islam. Artinya saya tidak anti dengan perubahan. Kalau memang abang bisa menunjukkan kebenarannya dari sisi teologisnya, ya, dari sisi teologis pertama, lalu dari sisi ajaran yang tidak ada kontradiksinya, lalu sesuai dengan logiknya, maka saya akan pindah, bang. Itu pegang omongan saya. Baik. Tapi ya kalau seandainya sampai saya menemukan ada hal yang kontradiktif secara teologis ternyata tidak benar, ya saya tidak akan peluk. Makanya waktu itu hanya 3, bang, yang saya jadikan opsi. Pertama saksi Yehova, yang kedua itu Buddhis, yang ketiga itu Islam. Baik. Jadi begini bang, saya kasih tahu bang ya. Saya itu sekitar tahun 2016 ya, 2016, 2017, 2018, 2019, sekitar itu bang. Tahun-tahun itulah tahun-tahun kritis saya bang. Tahun-tahun di mana saya menganggap semua yang saya baca itu tentang agama itu semuanya nggak lebih daripada kisah kancil nyolong timun. Iya bang. Jadi bang gini. Pembahasan moral gitu ya. Ya, jadi begini bang. Jadi saya itu bang, kira-kira tahun 2012 itu mengalami titik balik hidup saya bang. 2012. Nah, pada waktu 2012 itu saya ngalamin satu peristiwa yang membuat saya itu merenung. Sebenarnya hidup kita ini dari mana, asal usul manusia ini dari mana, kemana kita setelah mati. Nah, disitulah saya menggali agama. Saya baca Bible, saya baca Al-Quran, saya baca. Kira-kira tahun 2016, 3 tahun kemudian, di situ saya mengalami anjlok iman. Anjlok iman, di situ saya menganggap bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu, kisah Musa belah laut, terus begini, itu saya anggap sebagai kisah kancil nyolong timun. Ya, saya menganggap semua itu tidak lebih daripada kisah-kisah legenda. Nah, sampai saya itu suatu saat bang, saya itu pernah lah saya di satu pesawat begitu. Dari atas cakrawala gitu, melihat alam semesta dari atas. Pernah ya dari atas pesawat ya. Saya itu mikir begini. Kan luar biasa ya kalau kita lihat dari atas pesawat ya, ada awan, kemudian kita lihat. Saya mikir begini, Bang. Apa iya semua ini muncul dengan sendirinya? Apa iya ketiadaan meniadakan sesuatu? Karena dulu argumen ateis dengan argumen orang-orang teis kan mentok di situ. Orang-orang yang beriman seperti kita ini itu kan punya argumen bahwa tidak mungkin ketiadaan mengadakan sesuatu. Itu logis kan? Logis gak itu? Iya, logis. Logis kan? Bagaimana mungkin semua ini muncul dari nothingness? Bagaimana mungkin semua ini muncul, semua yang ada di bumi ini muncul dari ketiadaan? Kan begitu? Yang tiada mengadakan sesuatu, itu kan tidak mungkin. Nah, tetapi mentok juga, Bang. Itu juga sebenarnya dipatahkan juga oleh argumen orang-orang ateis. Orang ateis juga bilang begini, kalau begitu bagaimana mungkin Tuhan itu ada? Berarti dia ada juga yang mengadakan. Kan gitu juga logikanya mereka. Nah, makanya sebenarnya mentok semua. Semuanya mentok. Jadi saya itu memang pada tahun-tahun itu saya itu udah hilang ini. Akhirnya memang sebenarnya, Bang, jantungnya pertahanan kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus, Bang. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu hanyalah dongeng, maka selesailah Kristen itu, Bang. Bubar Kristen itu. Nggak punya lagi harapan. Muka-muka orang Kristen yang punya harapan itu sudah nggak bakal ada lagi karena Yesus ternyata tidak bangkit. Maka ajaran Kristen sama seperti ajaran Islam, sama seperti ajaran-ajaran lainnya, hanya sekedar ajaran moralitas. Tidak boleh mencuri, kalau mencuri nanti begini, lalu masuk begini. Tapi setelah mati ya udah selesai gitu aja.
Nggak ada kebangkitan itu, nggak ada. Sama seperti nyamuk. Kalau kita mukul nyamuk mati, nggak ada kebangkitan kan? Kan saya percaya Bang, saya bilang. Nah, makanya saya bilang begini, Bang. Apa yang membuat Kristen beda dengan agama-agama lain? Yaitu kebangkitan Yesus. Karena Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya kalau kita baca Bible, musuh umat manusia itu adalah kematian. Makanya Yesus sudah menaklukkan kematian itu. Musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus itu adalah kematian. Itu musuh terakhir yang dikalahkan oleh Yesus, kematian itu. Nah, makanya di dalam Kristen itu ada janji dan harapan itu tentang kebangkitan itu, Bang. Gitu loh. Bahwa akan ada hidup yang kekal. Makanya ketika kami di gereja, kan kita sama-sama percaya. masalahnya dasar Anda untuk percaya itu nggak ada, Bang. Di dalam Islam, dasar Anda untuk percaya kebangkitan itu apa? POV-nya yang berbeda. Bukan, begini Bang. Dasar Anda untuk mempercayai adanya kebangkitan itu apa? Sementara Muhammad itu ada dalam alam kubur. Gini Bang, ya. Yesus itu orang yang mulia bagi kami. Itu satu. Ya. Yesus itu turun sebagai utusan untuk mengabarkan kebesaran Tuhan. Itu satu. Yang kedua, kalau kaitannya dengan kebangkitannya Nabi, nanti nggak enak ngomongnya, kebangkitan Yesus ya, Nabi Yesus kami, maka bukti kemahakuasaannya Tuhan. Oke, apakah di dalam Islam, apakah di dalam tanpa Bapa? Kalau Yesus yang cuman bangkit dari kematian, ini nggak nyambung ini. Oke, baik Bang, sorry Bang ya. Kayaknya dia nggak nyambung teman-teman. Kita ngobrol apa dia lari kemana-mana. Susah nih. Ya itu ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang beragama ini ya hanya ikut-ikutan saja ya. Bapaknya Islam, lahir ya Islam. Maksudnya itu gini loh teman-teman. Ya level orang itu kan beda-beda. Sejauh mana, semendalam apa Anda memikirkan sesuatu itu kan beda-beda orang. Ada orang yang mikirin sesuatu itu sampai dalam sekali dia pikirin, begitu ada orang yang ya udahlah enjoy aja gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti Anda gitu loh. Jadi teman-teman, kita masih memberikan kesempatan ya kepada yang muslim untuk mengeluarkan satu argumen terbaiknya. Oke, Mbak Sori apa kabar, Mbak Sori? Baik. Oke, Mbak Sori silakan. Beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Silakan. Alasannya karena setiap orang, teman-teman Anda itu persepsi ketuhanannya beda-beda. Itu alasannya. Persepsi ketuhanannya beda-beda. Ya. Gini. Basori, kira-kira di dalam Islam persepsinya terhadap agama Islam itu beda-beda nggak? Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab segala macam, ada Syunah, ada Syiah, ada ini segala macam. Ini segini, sebentar, Mas, tenang, Ya. gantian kita bicara. Pasti tenang. Ini menurut saya argumenmu ini adalah argumen bunuh diri, atau Anda ini sedang menggali kubur untuk dirimu sendiri. Kamu mengatakan bahwa saya harus berhenti jadi Kristen karena orang Kristen punya pandangan yang berbeda-beda, kan? Oke. Umat Islam ketika ditanyakan, Tuhanmu siapa? Dari ujung Sabang sampai Merauke, Tuhannya itu pasti Allah. Nabimu siapa? Muhammad. Itu pasti. Enggak, kemarin coba ya. Saya putarkan lagi videonya ya. Katanya ini bohong-bohong terus dia ini. Oke, sebentar ya. Oke, apakah Muhammad bukan robnya orang Islam? Coba sebutkan satu ayat dalam Quran dan hadis yang menyatakan Muhammad itu Rob. Oke,
Kalau misalnya di dalam Al-Quran memang sebutkan. sebentar, di dalam Al-Quran tidak ada ayat begitu. Tapi kalau umat Muslim tadi kan kamu bilang umat Tidak Muslim. ada, argumentasi Anda itu salah. Oke. Basori, sebentar. Tadi kan patokanmu itu. Coba ayo berpikir rasional. Ini gimana nih kalau kamu ngomong saya ngomong ini? Gimana ini? Tadi kan kamu bilang patokannya adalah perspektif orang yang berbeda-beda. Sekarang tiba-tiba kamu ke Quran. Gimana ini? Kamu tidak konsisten ini begini. Tenang. Basori. Ketika Anda Barusan, saya bertanya balik. tenang. Barusan tadi kamu bilang alasan harus meninggalkan Kristen adalah persepsi orang yang berbeda-beda. Betul? Betul. Nah, sementara persepsi orang berbeda-beda nggak? Persepsi orang Islam berbeda-beda nggak tentang Allah, tentang Islam beda-beda nggak? Umat Islam Jangan muter-muter identifikasi ke begitu. Tuhan. Itu jelas. Beda-beda nggak? Itu Allah. Beda-beda nggak? Itu tidak muni kan, Bi? Umat Islam. Udah mulai Halo. pura-pura dia bisi-bisikan sendiri. Basori, apakah lari dia saudara-saudara. Ayo silakan. Ayo silakan ya. Saya masih memberikan kesempatan kepada yang muslim-muslim. Mari kita diskusi dengan baik. Tolong ya teman-teman ya, berikan argumen, jangan berikan kamu ke kubur yang kau gali sendiri. Sebentar, ada yang ngomong katanya YouTube saya macet. Apakah benar YouTube saya macet, teman-teman? Aduh, kenapa ini YouTube saya bisa macet ini? Sebentar ya. Terima kasih. Oke. Katanya YouTube saya macet. Oh iya, macet betul. Sebentar ya, saya perbaiki dulu. Sebentar teman-teman. Kasih saya waktu ya, sekitar berapa? 1 menit. Sabar. Udah lancar kok. Teman-teman kalau misalnya yang di YouTube macet, teman-teman mampir saja di TikTok saja nontonnya. Ya. Karena ini sumbernya itu dari TikTok, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan saja install saja ya. Install saja yang di TikTok kalau misalnya yang di YouTube macet. Oke. Kita kasih naik, ada Ibnu Syafiq Al-Faqih. Ya, silakan. Ya, Ibnu Syafiq Al-Faqih. Oke. Bang Ibnu Faqih, saya mau tanya dulu Bang Ibnu, apakah Anda Kristen ini forum pertemuan antara Islam dan Kristen untuk diskusi ataupun berdebat? Diskusi bukan ajang caci maki, berdebat bukan ajang saling hujat. Setuju? Betul. Oke, Bang. Silakan, Bang. Beri satu saya alasan untuk berhenti jadi Kristen. Saya akan beri Anda 1000 alasan untuk berhenti jadi Islam. Silakan, Bang. Berikan saya 1 alasan untuk berhenti. Alasannya karena nenek moyang kalian itu dipaksa oleh penjajah untuk memeluk Kristen demi Oke, kasih contohnya, Bang. Selalu ditindas oleh penjajah. Kasih buktinya coba. Buktinya Jadi bukan karena Kristen salah ya? Bukan karena ajaran Kristen salah ya?
karena salah. Karena dulu nenek moyang kalian itu dipaksa untuk memeluk Kristen. Siapa bukan contohnya? karena keinginan, Contohnya siapa? karena paksaan. Bukan nenek moyang kalian itu karena mengimani sebetulnya, karena mereka dipaksa. Kasihan nenek moyang kalian. Iya, contohnya Bang, kasih contohnya siapa gitu Bang. Kalau memfitnah, berbohong itu memang ajaran Islam Bang, Muhammad yang ajarin. Jadi supaya tidak fitnah, tenang Bang, tenang Bang. Bohong dalam segala Bang, hal itu tenang, ajaran Bang. Paulus. Jangan marah-marah Bang, tenang. Jangan Iya. marah-marah, tenang, Iya. tenang. Saya Saya cuma begini. pengen begini, supaya enak diskusinya. Coba berikan buktinya bahwa dulu dipaksa. Silakan. Buktinya, saya di buktinya. daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Yang maksud siapa? itu oleh penjajah Belanda Tahun itu berapa, dipaksa mereka itu untuk memeluk Kristen supaya Bang, mereka itu bukti, Bang. tidak ditindas. Bukti Bang, bukti. Bukti dalam sejarah kok ada. Mana? Coba tunjukin. Nggak ada HP 1 doang. Buka aja di itu, buka aja di Berat. memang jadi orang Islam nih. Jadi orang Islam nih memang harus begini teman-teman ya. Padahal udah dikasih kesempatan loh. Udah diberi kesempatan dengan baik, dikasih kesempatan dengan lebar luas. Kejadiannya kapan? Sumber sejarahnya mana? Gitu loh Bang kalau membikin bukti. Sumber yang Anda jadikan rujukan itu apa? Catatan sejarahnya di mana? Gitu loh Bang. Kan udah jelas masa penjajah yang membawa Kristen ke Indonesia. Bang, datanya mana? Makanya yang masuknya Katolik. Kalau wilayah Sumatera Barat Utara Iya sono, Bang, data. Nggak boleh congor Bang. Kalau ngomong itu tidak boleh berdasarkan congor. Oke, baik. Gini aja. Enggak begini, emang begitu. Kalau misalnya kamu saya berikan kamu saya berikan kesempatan untuk mengambil data, menyajikannya di sini gimana? Oke, nanti saya cari datanya. Oke, baik. Nah, sekarang kira-kira kalau saya mau tunjukkan sama kamu 1001 alasan untuk kamu meninggalkan agama Islam, siap nggak? Nggak ada alasan saya untuk meninggalkan Islam. Kalau saya beri kamu 1001 alasan gimana? Mau 1.000.000 alasan. Imani saja ya. Benturin kepala, lanjut. Oke, sebentar. Mau kasih satu alasan untuk meninggalkan agama Islam. Ada alasan, nggak ada yang Iya, benar. kenapa selain kamu Islam. ketakutan? Nggak ada alasan. lihat orang Islam paling takut, saudara-saudara. Oke lah, baiklah. Kalau kamu tidak berani, jangan dipaksa ya. Baik. Nanti naik lagi bawa ya. Bawa buktinya bahwa dulu orang kalau nggak mau masuk Kristen, misalnya ditembak atau dipotong lehernya. Coba beri saya bukti. Tapi saya bisa tunjukkan kepada kamu masuk Islam. Nah, saya bisa tunjukkan. Gimana? Justru nenek moyangmu dulu yang dipaksa masuk Islam. Dulu kamu tahu nggak perang Padri itu terjadi karena apa? Udah paksa kok di. Penyerangan kerajaan-kerajaan pada zaman itu. Bagaimana dulu kerajaan Islam yang pertama itu kalau tidak salah yang Demak, ya, Kesultanan Demak itu. Bagaimana? Maksud saya itu teman-teman, ketika kalian mau menyampaikan sesuatu,
tolong jangan hanya modal congor. Begitu, jangan begitu. Berikanlah datanya, sumber rujukannya di mana, begitu ya. Oke. Muslim yang memberikan satu alasan untuk meninggalkan agama Kristen tetapi belum ada argumen yang baik. Baik. Kita beri lagi kesempatan, kita kasih naik ada Aan Sagita. Ya, silakan Aan Sagita, nyalakan kamera Anda. Silakan. Oke. Selamat sore buat Bang Edis TV. Selamat sore juga yang Bang Aan sempat Sagita. viral sampai seluruh dunia. Oke. Bang Aan, saya mau konfirmasi dulu Bang Aan, apakah Anda ini seorang Muslim? Betul. Oke. Bang, saya orang Kristen. Ini forum ditujukan untuk diskusi dan berdebat, bukan menjadi ajang caci maki ataupun ajang hujat. Malam Natal mabuk-mabuk, gerejanya di mana? Coba divideokan. Mana Bang? Di mana ada orang Kristen buat acara gereja menatal? Lari. Aduh. Kadang-kadang makanya gini ya teman-teman. Biasanya teman-teman, orang yang sudah tidak bisa lagi mencapai keinginannya, maka orang tersebut akan membuat sebuah halusinasi. Makanya begini teman-teman, biasanya ya, kalau Anda cungkring begitu ya, kering begitu, tidak punya tenaga buat main tinju, tapi hayalan Anda tinggi sekali, Anda mau mengalahkan Mike Tyson. Ya kan? Nah, karena Anda tidak mampu melawan Mike Tyson, Anda buatlah orang-orangan dari pohon pisang. Ini Mike Tyson. Sudah kalah Mike Tyson. Padahal bukan. Inilah yang disebut dengan strawman argumen. Menyerang sesuatu yang dihayalkan sendiri, lalu dia menganggap menyerang lawannya. Ini tidak boleh. Kalau misalnya kalian ingin memberikan satu alasan, maka alasan tersebut harus dipercayai oleh orang Kristen itu sendiri. Sejak kapan di dalam Kristen kalau Natalan mabuk-mabukan? Aduh, luar biasa kali ini. Enggak boleh seperti itu loh ya. Ayo silakan ya, yang muslim-muslim ya. Tolong kalau naik berilah argumen-argumen yang faktual, bukan argumen-argumen hayalan. Ayo silakan. Kita masih memberi kesempatan ya. Oke, kita kasih naik ada Basori Sang Pembaharu. Silakan yang muslim-muslim ajukan permintaan naik kalian. Kita lanjutkan yang tadi ya. Kita kasih naik Hendri Rabani. Lagi-lagi Hendri Rabani. Dia nonton terus nih, nggak pernah ketinggalan nih di TV nih Hendri Rabani. Ya, Hendri Rabani silakan nyalakan kamera Anda. Halo Oke. Bang Edis. Halo Bang Hendri, apa kabar Bang? Kabar baik Bang. Oke Bang, ini dari tadi ini udah 5 atau 6 muslim ini dari tadi Bang. Sudah saya berikan kesempatan untuk membuktikan satu alasan supaya saya berhenti jadi Kristen, tapi mereka nggak sanggup nih. Saya mau ngelanjutin yang tadi nih Bang.
Karena saya bisa memberikan 1000 alasan supaya abang tuh berhenti jadi orang Islam. Bang, saya mohon maaf nih, saya mau nanya, abang pakai celana pasti ya? Pakailah nih. Oke, coba bang berdiri bisa nggak bang? Kita bisa bisa lihat? Ini Des. Bukan, kalau berdiri ujung celana sampai bawah nggak? Sampai mata kaki nggak? Bawah, Des. Sampai mata Bawah, kaki? Des. Iya. Masuk neraka Anda. Masuk neraka. Langsung ke tema lah, Des. Ya itu. Artinya Anda masuk neraka. Nah, gimana? Coba bang. Nah, Ini nanti giliran Anda. Tadi kan Muslim pertama terus nih. Giliran Muslim saya tanya, duluan langsung kabur dia. Gini, alasan Anda untuk meninggalkan agama Islam adalah karena kalau Anda pakai celana, bang, ujung bawah celana Anda itu ketika terkena mata kaki, maka menurut Muhammad Anda di neraka. Percaya nggak? udah percayalah aku. Nggak percaya, baik. Makanya saya bilang, bang, segera tinggalkan agama Islam. Baik, kita tampilkan hadisnya ya. Kalau Muslim tadi kan Gak usah, ngomong, Dis. Stop lu. Tunggu dulu lah. gimana? Dis. Kita jangan kemana-mana. Kalau hadis itu taruh dulu. Kita kan ke Al-Quran. Ya, taruh dulu. Nanti dulu situ. Kalau mau ke hadis nanti. Sebentar bang, abang kan tadi bilang Iya. sama saya bahwasannya kalau celana kena mata kaki ataupun di bawah mata kaki maka tidak mengapa. Sementara kata Muhammad itu tempatnya di neraka. Ketika tadi gini bang, Itu sunnah, Dis. bukan sunnah bang, itu tempatnya di neraka menurut Muhammad bang. Gini, tadi orang datang ke sini, apa alasan supaya saya meninggalkan agama Kristen? Dia bilang begini, karena nenek moyangmu dulu dipaksa jadi Kristen. Saya bilang, mana datanya? Mana sumber sejarahnya atau catatan sebagai rujukannya bahwa dulu dipaksa nenek moyang kami masuk Kristen? Mereka tidak bisa tunjukkan, lari dia. Nah sekarang kalau saya ngomong, saya pakai data, saya tunjukkan. Jadi izinkan saya dulu menunjukkannya ya bang ya. Oke. Nih bang, perhatikan ya. Celana di bawah mata kaki. Hati-hati ikut Muhammad nih. Salah pakai celana masuk neraka Anda. Makanya saya bilang Islam itu mustahil dipercayai oleh orang yang masih waras. Baik. Ya, saya bacakan bang. Ya. Mungkin sebagian orang sering menemukan di sekitarnya orang-orang yang celananya di atas mata kaki, cingkrang, bahkan ada yang mencemoohnya dengan menggelarnya sebagai celana kebanjiran. Pembahasan kali ini insya Allah akan sedikit membahas pakaian seperti ini. Apakah memang pakaian ini merupakan ajaran Nabi SAW atau bukan? Baik. Kita bacakan ya, kita bacakan. Saya pernah mendengar bibi saya menceritakan dari pamannya yang berkata, ketika saya sedang berjalan di kota Al-Madinah, tiba-tiba seorang laki-laki di belakangku berkata, angkat kainmu, karena itu akan lebih bersih. Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rasulullah SAW. Aku berkata, sesungguhnya yang kukenakan ini tidak lebih hanyalah burdah yang bergaris-garis hitam dan putih. Beliau SAW bersabda, apakah engkau tidak menjadikan aku sebagai teladan? Aku melihat kain sarung beliau, ternyata ujungnya
di bawah pertengahan kedua betisnya. Ini cara Muhammad berpakaian. Perhatikan. Perhatikan ya. Di sini Muhammad berkata, ya, apa kata Muhammad? Perhatikan. Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Sudah? Waduh, nggak memperhatikan dia nih kayaknya. Ya terus. Oke, Terus, aku dengar. kita lanjutkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi nih ya. Perhatikan. Apa dikatakan di sini? Rasulullah SAW menyebut 3 kali perkataan ini. Lalu Abu Dzar berkata, nih perhatikan. Mereka sangat celaka dan rugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa? Mereka adalah orang yang isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Orang isbal, apa maksudnya orang isbal itu? Adalah orang yang menjulurkan pakaian atau celananya di bawah mata kaki. Jadi orang isbal itu adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena mereka tidak akan melihat Allah. Mereka tempatnya di neraka. Sudah. Jelas kan? Kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Anda tadi ujung celana Anda ada di bawah mata kaki, betul? Betul. Ah, menurut Muhammad Anda di mana? Ya terserah Dis, menganggapnya gimana gitu. Dis, sudahlah, itu Susah masalah ini. sunnah, Dis. Itu, Dis, Gimana? ada yang ingin kasih tahu sama ente, Dis. Gimana, Bang? Itu hadis itu kan sebenarnya kan itu pusaka. Jadi lebih bagus ya ditaruh dulu, bebas. Nanti kalau mau dipakai ya dapat pahala, nggak dipakai ya nggak berdosa. Sunnah, hukumnya sunnah ya kan. Itu taruh dulu. Sekarang yang aku bahas masalah ente, macam mana supaya ente itu bisa meninggalkan Kristen, kan gitu kan judulnya kan? Bang, tadi sudah 6 orang Muslim. Sekarang Di giliran aku lah, Des. iya, tadi kan sudah 6 orang Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak membuktikan. usah takut. Bukan Nggak usah takut, takut, tadi nggak usah sudah takut. 6 orang. Ini dulu kita selesaikan. Menurut Muhammad, bahwa mata kaki, setuju? Setuju. Oke. Orang banyak yang nggak tahu mata kaki itu apa. Coba Bang tunjukin mata kaki itu, Bang. Mata kaki itu kalau teman-teman punya kaki, kan ada jendol 2 itu di jendol 2. Mana nih? Ada buletan 2 itu kanan kiri, itu namanya mata kaki. Nanti banyak orang nggak tahu Iya. mata kaki, Bang. Nah, kalau orang Muslim pakai celananya di bawah mata kaki, kata Muhammad masuk neraka. Nah, makanya saya bilang, Bang, Anda kalau pakai celana seperti itu menurut Muhammad masuk neraka. Apakah Anda percaya? Ya bisa jadi neraka ini psikologis, masuk juga. Neraka psikologi. Des, itu hukumnya sunnah, Des. Gini, Bang, kita jangan buang-buang waktu gini. Maksud saya begini. Ya, Kira-kira itu ajaran menurut Anda itu waras nggak ajaran begitu? waras lah. Kenapa Anda tidak ikuti? Aku ikutin. Buktinya Itu kan celana Anda di bawah sunnah, mata aku kaki. bilang. Itu hukumnya sunnah. Ente harus tahu dulu, makanya masuk Islam. Berat itu ini udah setengah-setengah, Dis.
pusing saya ngidupin orang begini nih. Sulit ini, aduh. Masuk ke temanya lah. Berat. Sunah. Udah dibilang, kata Muhammad kamu masuk neraka. Makanya saya bilang, itu pegawai-pegawai negeri apa segala macam, apa tentara, polisi itu yang celananya di bawah mata gitu semua masuk neraka semua itu. Guru itu semua kalau pakai celana kan celana itu kan nutupin sepatu itu. Kalau seragam yang bagus bukan di atasnya sepatu. Kalau di atas sepatu. Aduh, susah. Oke, kita kasih naik ada M Muklis. Ya, M Muklis, silakan nyalakan kamera. M Muklis. Muklis. Halo, Bang. Oke. Iya, lo. Ya, Muklis sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Saya baru juga buka HP, Bang. Baru istirahat kerja, Bang. Bang Muklis Muslim. Ya, Muslim. Oke, baik, Bang. Bang Muklis. Enggak, Bang. Tadi kita itu membahas begini. Coba kasih saya satu alasan supaya saya berhenti jadi orang Kristen. Terus sudah ada sekitar 6 orang Muslim, Bang. Tapi mereka belum sanggup memberikan satu alasan supaya saya meninggalkan Kristen. Lalu giliran saya tanya balik, semuanya itu pada kabur-kaburan. Nah tadi ada si Hendrik nanya, saya tanya begitu cuman orangnya nggak jelas, itu katanya sunah, bisanya cuman gitu aja. Jadi gini, Bang, menurut Muhammad, kalau orang Muslim pakai celananya itu kalau di bawah mata kaki ujungnya, maka kata Muhammad orang tersebut masuk neraka. Anda Kalau pernah lagi- dengar itu? Lagi biasa atau lagi sholat? Nggak ada di situ lagi sholat, Bang. Dikatakan celana yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Nah, saya balikin dulu ya, Bang ya. Nih, saya balikin dulu kamera saya, Bang. Biar Abang yang baca ya, Bang ya. Oke. Coba Abang bisa baca Nggak kelihatan, Bang. yang ini. Nggak kelihatan mata saya, Min. Oh, pantesan, Mas. Pantesan tidak Yang melihat berada. kebenaran. Oke nih. Mana itu? Kalau Kain. yang Kain berada yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Oke. Jadi menurut Muhammad, kalau ada kain di bawah mata kaki berarti di neraka, betul nggak? Nah, kalau kata Ade Armando kan kain yang di neraka, berarti Muhammadnya yang kainnya kan di neraka, orangnya enggak, kata Ade Armando. Nah, coba menurut Anda kira-kira bagaimana Anda waras di detik yang sama Anda percaya kayak begini? Coba silakan. Coba saya balikin dulu kamera saya. Ayo. Silakan. Enggak, saya tadinya mau nanya gini sama Abang, bukan itu yang mau saya bahas. Masa jangan Bang, Abang Muslim. Abang Muslim? Nah, dia menurut kayaknya. Saya hadis. Percaya Perkataan Muhammad. karena Berarti dia- percaya kalau misalnya kain di bawah mata kaki di neraka.
Itu hadis apa itu? Hadis Bukhari atau hadis apa? Di bawahnya ada itu. Astagfirullah. Bang, hadis Bukhari nomor 5787. Kenapa sih orang Islam nih tiap hari baca hadis, ditunjukin hadis, nggak percaya hadis? Ini gimana sih? Ya kan saya kan belum bilang percaya dan enggaknya, tapi tetap Oke, harus sekarang. saya percaya, Bang. Oke, sekarang saya balikin kamera bentar. Apakah Anda percaya bahwa itu adalah perkataan Muhammad? Percaya karena sesuai dengan hadis. Oke, berarti kalau orang pakai celana, tetapi celananya itu ujung bawahnya di bawah mata kaki, maka di nerakalah tempat orang tersebut. Setuju? Iya, sesuai dengan tadi bacaannya. Setuju. Baik, pertanyaan saya. Kenapa bisa ujung celana yang sampai di bawah mata kaki masuk neraka? Coba jelasin kepada saya secara logis. Silakan. Di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki itu gimana ya? Nih saya kasih gambarnya Bang ya, biar kita bisa karena banyak orang nggak ngerti mata kaki itu apa. Nih sebentar ya. Ya tahu mata kaki yang paling bawah. Sebentar Bang, biar saya kasih tunjuk ya Bang ya. Di atas. Gini sebentar Bang. Nih saya kasih tunjuk ya Bang ya. Ini loh Bang, maksudnya celana di bawah mata kaki itu kayak begini. Oke, nih saya balikin kamera ya. Oke Bang, kelihatan ya. Nah ini Bang, inilah pakaian yang Islami itu begini. Nah kalau misal mata kaki itu kan di sini sama di sini, kelihatan ya? Yang ada tonjol itu, yang ada tulang nongol itu di sini sama di sini biasanya kan. Nah itu kalau ujung kain itu di bawahnya itu, di bawah mata kaki itu masuk neraka. Nah jadi inilah pakaian orang Islam Bang. Kalau ada orang Islam yang ujungnya ini ke bawah tempat dia. Nah pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana jalan ceritanya kalau ini turun ke sini dia masuk neraka, tapi kalau berzina mencuri masuk surga? Silakan. Ya apa berzina sama mencuri masuk surga? Kata Muhammad. Kata Muhammad Bang, berzina mencuri masuk surga asal mengucapkan syahadat. Nah, kan semuanya juga, semua agama mengajarkan hal yang baik Bang, tidak mengajarkan yang tidak baik. Kalau misalnya Bang, kayak seperti ini turun ke bawah atau turun ke atas, ada di mana baiknya, di mana buruknya Bang? Enggak, tadi Abang asal ngomong aja kok. Yang berzina sama mencuri masuk surga, kata siapa? Astagfirullahaladzim, kata Muhammad Bang. Pantesan Anda jadi orang Islam gak berhenti. Aduh. Berzina mencuri masuk surga asal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan masuk surga Bang, ya tetap. Kalau sebagai umat Nabi Muhammad kita masuk Bang, surga, jangan ke situ dulu Bang. Itu udah tema, udah basi Bang. Kita bahas gini aja dulu, tenang Bang. Kira-kira kalau ada orang Muslim pakai celana, ujung celananya di bawah mata kaki, maka dia masuk neraka, betul? Tapi kalau yang pakai celana yang digantung itu, yang celananya di atas lutut gimana Bang? Nah itu celana orang Muslim seperti itu harusnya. Yang penting di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka jahanam. Nah pertanyaan saya kepada Anda, coba gini, yang ingin saya dengar dari Anda, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya itu secara logis? Tuh, yang pakai celana yang digantung harus seperti itu pakai celananya. Yang sebut Anda Tuhan. Gak nyambung juga ini orang ini. Bang, orang pakai celana, celananya di bawah mata kaki,
maka dia masuk neraka kata Muhammad, betul? Ya, sorry. Nah, bagaimana Anda menjelaskan itu? Coba jelaskan dulu. Pakai celana di atas lutut gimana itu? Yang disebut Nggak ada ada jawaban. Tuhan. Ya udah dibawa dulu sana. Jadi teman-teman sekalian ya, kadang-kadang hal yang paling simple dan sederhana saja itu mereka nggak akan bisa menjelaskan. Karena apa? Karena mereka hanya imani saja. Sederhana loh, simple. Bagaimana jalan ceritanya gara-gara salah pakai celana masuk neraka? Aduh, berat. Halo Imam, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Imam? Muslim bang, yang tadi malam Oke. bang, Yang tadi malam kapan? yang Anda tanya tentang apa? Yakub, Isa Yakub. Oh iya, oke, silakan. Sudah nyimak dari tadi atau barusan datang? Baru bang, baru. Baru datang. Oke. Jadi gini Bang, tema kita hari ini, beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Kemudian nanti gantian saya akan memberi Anda alasan untuk berhenti jadi Islam. Silakan Bang. Oke bang. Seandainya, sebentar bang ya, sebelum saya kasih alasan, saya bernarsis sedikit dulu bang ya. Silakan. Sekiranya Kristen itu agama yang lebih benar daripada Islam, maka saya akan masuk Kristen bang. Ya, karena menurut saya Kristen itu benar tapi kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena dia tidak mengimani Nabi Muhammad. Sedangkan di Islam mengimani Isa, Musa, dan Muhammad. Semuanya. Dan itu semua dijadikan cuman diimani sebagai utusan, tidak menjadi Tuhan. Itu aja bang. Alasan saya tidak masuk Kristen. Dan saya memilih Islam. Gitu bang. Memang nyari orang Islam yang nangkep aja itu memang berat teman-teman. Jadi untuk menangkap maksud dari sebuah perkataan saja itu mereka itu sulit rasanya. Bang, saya tidak bilang alasan Anda tidak mau jadi Kristen, bukan itu Bang. Yang saya tanyakan adalah beri saya satu alasan supaya saya itu berhenti jadi orang Kristen. Itu Bang. Oh, sorry bang. Waduh. Kalau saya sempat pernah dengar, saya pernah silakan, dengar Bang. Bang Edis ini ndak mengimani Tritunggal bang ya? Nggak mengimani Tritunggalnya versi Elia Miron dan kawan-kawan. Betul. Saya tidak mengimani Tritunggal versinya Elia Miron, Tritunggal versinya Bom Bom, Polpen. Tahu kan? Kalau Bom Bom itu pulpen kan, pulpen. Nah, itu saya nggak mengimani itu. Terus Tritunggalnya versinya Elia Miron, tubuh, jiwa, dan roh. Ah, itu saya tidak mengimani itu. Karena Tritunggalnya mereka itu bukan Tritunggal, tapi sepertiga. Bukan Tritunggal itu yang dijelaskan mereka itu, sepertiga. Makanya saya tidak mengimani itu. Silakan. Tadi saya pikir dia nyambung, sekarang ternyata nggak nyambung lagi. Oke lah Bang, belajar dulu ya. Belajar dulu Bang. Oke. Ya, belajar dulu. Paling tidak kalian ngerti temanya apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman coba baca dulu ini. Beri saya satu alasan untuk berhenti jadi Kristen. Coba naik kemari, kasih aja satu alasan. Nanti abis itu gantian saya, begitu. Biar kita adil.
Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Insinyur Haji Purwanti.